Mas Budi dari Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dari Dirjen Oda. Langsung saja kami ke Ibu Titi dari Perludem. Tadi ada saya kira dua pertanyaan tadi langsung kepada Ibu Titi. Silakan Ibu Titi. Padat, cepat untuk menjawabnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Yang pertama tadi soal peran Bawaslu ya. Dan kalau kita lihat memang problematika politik uang kita ini ada banyak dimensi. Satu, ada problematika hukum, di mana instrumen hukum yang ada dalam banyak hal tadi saya sudah sampaikan, masih membuat hukum itu hanya bisa maksimal bekerja pada operator-operator yang ada di lapangan. Sementara aktor intelektual lalu sutradara di belakang praktik politik uang itu masih belum bisa dijangkau oleh penegakan hukum kita. Peran Bawaslu sebenarnya sudah dibandingkan perjalanan pengawas pemilu sejak era reformasi 99 sampai hari ini. Bawaslu yang kita miliki hari ini adalah Bawaslu yang secara kelembagaan dan kewenangan adalah Bawaslu yang paling kuat. Tidak ada Bawaslu lain selain yang paling kuat dibanding Bawaslu yang ada saat ini. Instrumennya sudah permanen sampai kabupaten kota, lalu juga dari sisi kewenangan dan anggaran juga sangat kuat, sehingga kemudian yang menjadi tantangan adalah bagaimana optimalisasi Bawaslu ini bisa memperkuat sinergisitas dengan satu kementerian lembaga yang juga punya otoritas untuk melakukan fungsi menopang apa yang menjadi kewenangan Bawaslu. Misalnya saja soal tidak adanya pembatasan transaksi keuangan. Praktik politik uang ini kan banyak menggunakan dana-dana tunai yang memang kemudian lebih mudah direalisasikan karena berbeda dengan India misalnya. Kalau India itu KPU-nya bahkan ketika di masa kampanye itu bisa melimitasi transaksi tunai, dan kalau ada uang tunai yang beredar dalam jumlah yang dibatasi itu bisa ditahan untuk sementara waktu oleh KPU. Nah, kalau di kita kan belum ada. Oleh karena itu saya kira satu, Bawaslu membangun sinergisitas dengan kementerian, lembaga, dan aktor-aktor negara lainnya yang punya kewenangan yang sama atau bisa menopang efektivitas kewenangan Bawaslu, PPATK, KPK, Ombudsman, dan banyak institusi lainnya, sehingga kemudian cara kita memotret bagaimana penegakan hukum itu bisa lebih utuh. Yang kedua, saya kira patroli pengawasan yang dilakukan untuk mencegah politik uang itu di pemilu sebelumnya kita apresiasi ya, itu cukup aktif. Karena kenapa? Karena kandidat atau masyarakat itu merasa negara melalui Bawaslu hadir. Nah, sekarang yang menjadi tantangan kalau pilkadanya beririsan dengan masa pandemi, berarti selain melakukan patroli pengawasan, juga harus dipastikan para petugas ini memiliki proteksi yang memadai sehingga bisa mereka tidak terpapar COVID-19. Jadi saya kira soal patroli pengawasan itu perlu direplikasi secara terus-menerus. Lalu yang ketiga adalah literasi politik yang harus melibatkan banyak pemangku kepentingan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, OKP, tokoh perempuan, dan juga institusi pendidikan. Nah, karena kenapa pemilih milenial kita cukup tinggi, tetapi kemudian saya kira kita masih banyak punya limitasi di dalam memperkuat institusi pendidikan untuk ambil bagian dalam kerja-kerja pencegahan. Termasuk juga bagaimana kita di pemilu dan pilkada kita bisa melibatkan para kelompok muda untuk menjadi bagian dari kerja-kerja pengawasan. Bawaslu punya sekolah pengawasan daring ya, SKPP begitu. Tetapi kan kemudian bagaimana SKPP ini terus terreplikasi, membuat mereka menjadi champion integritas di masyarakatnya. Jadi bukan hanya berhenti di sekolahnya, tetapi di sekolah untuk melibatkan mereka, tetapi mereka juga bisa melanjutkan dengan sejumlah aktivitas yang membuat mereka selalu menjadi bagian dari komunitas pemilu yang berintegritas. Jadi Bapak Ibu yang dari Bawaslu, meskipun mungkin Bapak Ibu merasa banyak batasan di dalam bekerja, tapi percayalah Bapak Ibu adalah Bawaslu yang paling kuat dalam sejarah elektoral Indonesia, dan mestinya soal batasan-batasan itu tidak menjadi penghalang untuk menunjukkan kinerja.
dengan beberapa tadi saran yang sudah saya sampaikan. Yang berikut tadi Pak Iman ya dari BPP, politik uang itu tidak bisa. Bagaimana kalau calon perseorangan itu dibuat lebih kompetitif dalam ikut terlibat dalam mengatasi politik uang. Sebenarnya calon perseorangan dari sisi modalitas politik, kalau kita bicara kalkulasi, punya modalitas politik yang sangat bisa diandalkan untuk membangun soliditas dan juga loyalitas dan militansi kompetisi. Karena kenapa? Bagaimana mereka membangun interaksi itu kan sangat personal ya, berbeda dengan partai yang kita tahu lah ada isu soal mahar politik yang bukan kader tiba-tiba bisa menjadi calon, diusung dan lain sebagainya. Tetapi calon perseorangan dia harus bekerja mengandalkan jejaringnya sendiri, modalitas sosialnya sendiri. Nah, ketika jejaring dan modalitas sosial itu mengikat luar biasa dari sisi politik, dan itu mestinya bisa lebih membentengi para pendukung calon perseorangan untuk tidak terlibat dalam praktik politik transaksional. Nah, masalahnya kita juga masih menghadapi beberapa tantangan, Mas Iman. Contoh, beberapa kasus untuk pengumpulan syarat dukungan itu masih terjadi praktik transaksional, jual beli KTP dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan baru kita. Sambil kita juga mendorong bahwa calon perseorangan sebagai konstruksi bagaimana negara berupaya optimal mengakomodir hak politik warga negara, makin meneguhkan komitmennya untuk politik bersih dan berintegritas. Terakhir, Pak Dokter, saya ada satu saran kepada Kemendagri. Yang pertama adalah soal mengatasi politisasi bansos. Tadi Pak Budi juga sangat ini ya soal ASN. Nah, bagaimana Kemendagri itu bisa mengeluarkan sebuah regulasi yang memang karena pembina politik dalam negeri, kalau kita baca pasal 7 Undang-Undang Pemda, itu kan pemerintah pusat melalui kementerian-kementerian terkait, bisa mengeluarkan regulasi yang melarang segala bentuk individualisasi atau personalisasi program-program negara oleh aktor-aktor politik begitu. Kan kalau ada regulasinya misalnya yang jelas bahwa semua program penanganan COVID itu tidak boleh melekatkan citra personal apapun. Karena yang hadir itu kan adalah negara yang membantu rakyatnya. Nah, maka sorry Bu Titi, waktunya ini. Iya, baik Pak, ini yang terakhir. Jadi saya berharap peraturan itu bisa kemudian didorong sehingga optimalisasi program penanganan COVID juga bisa tepat sasaran, karena yang hadir itu bukan aktor politiknya tapi negaranya. Terima kasih Pak, itu yang terakhir dari saya. Terima kasih Bu Titi dari Direktur Eksekutif Perludem. Langsung saja karena waktu kita sudah agak molor ini, kepada Mas Pramono dari KPU untuk